lari itu bersifat inklusif. Kita Oke. ada namanya Sunday Vibes. Kita lari bareng Mm-mm. bersama peserta. Iya. Peserta-peserta kita itu backgroundnya adalah KOL, Oh, influencer. oke, Nah, oke, itu oke. yang bisa menarik dan bisa membantu untuk teman-teman UMKM atau coffee shop, yaitu barter promosi. Saya pribadi dan Coach Firman dan segenap panitia MHI kita mengajak masyarakat untuk kita support lah event ini. Karena impact-nya mungkin tidak bisa terasa langsung, tapi percaya dengan adanya event ini kita sama-sama membantu Kota Makassar menjadi lebih dikenal. Dan Kota Makassar punya event sport tourism yang terbaik terbesar di Indonesia Timur. Iya, betul. Tapi event ini akan menjadi satu pionir yang bisa saling, kalau saya bisa bilang, simbiosis mutualisme. Jadi semua akan tumbuh kayak gitu. Saya ini mau bahas sedikit nih yang lagi happening di Makassar nih, Kak. Pemanasan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di Apa Kabar Makassar. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Bapak Ki Hari sebagai Direktur Makassar Half Marathon. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Anti. Iya. Dan juga ada Bapak Firman Setiadi selaku coach, manajer tim kepelatihan dan juga pelatih. Selamat siang coach. Iya, jadi hari ini kita bakalan bahas mengenai Makassar Half Marathon yang lagi happening banget di Kota Makassar. Sangat-sangat happening. Mungkin kita buka dulu. Ya, Kita buka dengan hal-hal yang apa ya? Yang lagi happening atau kita sop-sop dulu nih? Bebas. Oke. Nah, mungkin saya sudah baca beberapa artikel di media-media juga nih. Bahwa sekarang MHM, Makassar Half Marathon ini disingkat MHM. MHM ini dia mengusung tema lari untuk semua. Kira-kira lari untuk semua ini apa sih? Supaya kita juga di Kabar Makassar dan pemirsa tahu tentang tema kali ini. Oke. Saya atau Coach Firman? Boleh coach, boleh juga. Iya. Jadi untuk tema lari untuk semua itu sudah kita konsepkan itu dari tahun lalu. Oke. Setiap tahun MHM di akhir program atau setelah event itu biasanya kita langsung announce tanggal pelaksanaan maupun campaign yang akan berjalan di tahun depan. Kenapa kita waktu itu memilih lari untuk semua? Karena di sini kita mau mengangkat sisi bahwa lari itu bersifat inklusif. Oke. Semua orang bisa lari. Semua orang bisa ikut join di MHM. Jadi banyak orang-orang yang baru mau memulai lari takut tiba-tiba MHM tiba-tiba sudah tidak ada kategori 5K, cuma ada 10K sama half marathon. Iya. Tidak masalah, bisa ikut karena ada Coach Firman. Oke. Jadi ya memang salah satu wujud pertanggungjawaban kita kepada para calon peserta yaitu kita menyediakan yang namanya training program selama 16 week. Jadi Anda baru mau lari di MHM, ya masih bisa mengikuti program lari. Oh, sekarang ada Garansi finish strong. Ada program lari. Yes. Situ sudah ada dari 2022 ya coach ya? Iya, sudah di-share dari tahun 2022 itu program. Tapi mungkin bisa dijelaskan nih kepada sobat KM nih tentang program ini karena mungkin masih banyak nih kayak saya ini yang pemula yang pengen lari tapi takut. Ternyata di MHM itu ada program, itu seperti apa coach? Oke, jadi kalau di MHM tersendiri itu kita kan namanya ada tim kepelatihan ya. Kalau saya kan bekerja sama dengan salah satu pelatih nasional namanya Coach Agung Mulyawan atau Agung Gantar. Di situ saya dengan Coach Agung itu memberikan program tentunya di Makassar Half Marathon itu dengan program yang basic dari beginner. Ada misalkan pelari-pelari kayak Mbak Anti yang
belum tahu lari sama Iya, sekali, iya. ya kayak gitu belum tahu. Jadi kita itu kasih program yang namanya beginner dengan ada menu yang advance, dengan yang tingkat lanjutan. Oke. Sesuai dengan yang tadi Pak Dir bilang, garansinya adalah finish strong kayak gitu. Garansinya adalah tetap finish strong. Tapi yang kita bisa garansinya finish strong itu teman-teman juga harus bisa memenuhi volume latihan itu selama 16 minggu paling tidak 80%. 80% yang harus mereka bisa jalankan di situ. Oke. Ya insya Allah itu pasti akan finish strong. Nah itu kalau training program secara larinya Iya, ya. iya, Kita iya. tiap minggu selalu kita share di Iya. sosial media dari Masyarakat Maraton. Terus yang selain daripada ada running program, terus yang di tiap hari Kamis itu kita biasanya ada namanya strength training. Iya. Training itu contoh kita di MIPA dan itu setiap Kamis malam. Oh, Itu Kamis juga malam. Tiap selain Kamis malam kita iya, udah 3 kali ya Coach iya, di sini. Oh, di sini. Di atrium di bawah. Atrium. Oh. Jadi kita kasih strength training secara running tekniknya dapat, program larinya dapat. Tentunya untuk menunjang program larinya kita latih dengan namanya untuk kekuatan otot. Oh, kekuatan otot. Terus nanti di hari Minggu itu biasanya yang menariknya adalah ini adalah salah satu apa ya kalau bisa saya bilang salah satu program yang bagus juga dari MHM semenjak tahun 2022 itu kita ada namanya Sunday Vibes. Kita lari bareng bersama peserta. Iya. Yang menariknya adalah kita selalu Collab sama kafe-kafe. Oh, coffee shop. nah ini menarik. Itu yang menariknya. Nanti bridging-nya ke Pak Dir itu. Jadi itu sangat MHM itu kalau bisa dibilang kita semua lini lah kayak gitu. Oke. Tapi yang tadi itu, apakah ini berbayar kah atau gratis? Seperti saya bilang tadi, ini wujud pertanggungjawaban kita penyelenggara kepada peserta. Itu semuanya gratis. Oh, gratis. Gratis. Oke. Tapi misalkan nih sobat KM yang nonton podcast kita pada hari ini, mereka tuh pada tanya, nih kalau saya pengen gabung, itu gimana? Apakah kita harus kemana dulu daftarnya kah? Atau melalui apa gitu? Jadi memang tiap minggu kan kita share. Jadi di hari Minggu sebelum harinya berganti itu tiap minggu kita share di Instagramnya MHM. Menu weekly menu. Jadi hari Senin sudah ada Senin apa, Selasa apa, Rabu apa itu ada menunya. Jadi peserta tinggal ikutin itu aja. Nah kalau untuk di situ kita sudah highlight ya. Jadi kalau menu yang akan dikerjakan oleh perseorang dikerjakan sendiri itu warnanya ini. Nah, menu yang dikerjakan secara kelompok itu kita highlight dan berarti yang kita highlight itu hari Kamis dan hari Minggu. Nah, kalau peserta mau ikut di hari Kamis, kami juga ada semacam e-flyer yang tiap minggu kita naik. Berarti sobat KM yang pengen sekali nih, berarti mereka tuh bisa cek di Instagram dari MHM supaya kita tidak ketinggalan informasi. Oke sekali. Nah tadi ini sudah di mention oleh coach nih terkait dengan bahwa kita ini lagi kerjasama juga dengan kafe. Nah itu bentuk kerjasamanya itu seperti apa sih coach? Kalau sejauh ini ya. Iya sejauh ini. Kita Cafe to Cafe sejak tahun 2022 itu ya bentukannya itu adalah pertama adalah barter promosi kayak gitu. Promosi. Tentunya kalau selain daripada peserta selain daripada peserta itu pasti peserta akan memberikan ekspor ke kafe itu satu. Terus yang menariknya adalah kenapa kita MHM saat ini MHM itu ada namanya peserta yang sekarang dilatih itu sekitar ada 39 lah karena let's say tahun ini dan kebanyakan itu kita peserta-pesertanya kita itu backgroundnya adalah KOL influencer. Itu yang bisa menarik dan bisa membantu untuk teman-teman UMKM atau coffee shop yaitu barter promosi. Kadang-kadang sejauh ini sudah dari tahun 2022 ada kafe yang tetap ada ya. Berarti kayak lebih kepada sangat mendukung UMKM di Makassar kalau gitu. Alhamdulillah kalau dianggapnya seperti itu sih, alhamdulillah. Nah iya nih, kalau mendukung UMKM di Makassar juga pasti didukung sekali dong dengan pemerintah kota. Jadi kalau soal dukungan pemerintah kota, alhamdulillah itu pemerintah kota itu amat sangat mendukung yang namanya MHM. Terus kalau dengan soal kolaborasi, setiap minggu misalnya kita kolaborasi dengan kafe-kafe yang berbeda, itu tidak cuma kafe. Jadi banyak juga brand-brand lokal yang kita fasilitasi untuk promosi.
pada saat istilahnya itu pre-eventnya MHM. Oke. Kita namakan MHM Vibes. Oke. Dan itu setiap minggu silakan brand yang mau promosi, brand-brand lokal yang terkait dengan lari terutama Oke. kayak apparel, terus Iya. macam-macam lah. Itu kita persilakan untuk kolaborasi. Karena channel kita itu banyak. Anggap aja tadi Coach Firman jelaskan pesetter atau lebih awamnya itu running timnya MHM. Iya. KOL-nya MHM itu ada Iya. 39 orang. Pelari nasional, pelari rekreasional nasional. Oh iya. Yang banyak warawiri di Instagram lah. Iya, Banyak di orang, Instagram. banyak yang kenal lah mereka. Itu aja udah 39 channel yang berbeda nih. Misalnya orang promosi, ditambah channelnya dari MHM. Jadi brand-brand itu sudah mulai melihat bahwa untuk promosi digital memang itu salah satu langkah yang sangat efektif. Iya, betul sekali. Sangat penting Sangat sih. penting sekarang. Orang mau tidur baru bangun, mau makan pasti buka HP. Buka handphone. Buka handphone. Sekarang era digital. Iya. Oke, mungkin Pak Direktur ini, mungkin kita bahas lagi, kita flashback ke belakang tentang MHM. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang MHM dari tahun ke tahun, dari sebelumnya itu seperti apa, dan sekarang ini yang lagi booming nih di Makassar. Menarik ini, menarik. Boleh? Sejarah MHM itu kalau saya yang sebelum MHM dikerjakan oleh kita, oleh kami, kita orangnya sangat menghargai yang namanya sejarah. Iya. Jadi kalau Coach Firman, terus terang Coach Firman ini jauh sebelum saya terjun ke dunia lari, dia udah berlari duluan. Mungkin dia pernah mengikuti salah satu MHM pada zaman itu. Jadi MHM kalau saya lihat dari track record di sosial media itu sudah ada dari 2013. Dengan venue yang berganti-ganti. Tapi paling sering memang venue di Pantai Losari. Iya. Sudah ada dari 2013. Namanya waktu itu selalu berubah-berubah. Tapi kategori yang diperlombakan itu selalu ada half marathon. Half marathon Makassar apa, jadi misalnya titik-titik Makassar half marathon, titik-titik half marathon Makassar. Seperti itu. Kalau kalau saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman, ada juga yang mungkin dulunya panitianya MHM itu. Iya. Katanya MHM itu pada tahun 2017 kalau nggak salah itu dibalikin ke Pemkot. Untuk untuk diselenggarakan oleh Pemkot si Makassar Marathon. Pokoknya seiring berjalannya waktu di 2022 setelah pandemi 2019 sempat ada satu kali namanya Run Makassar. Terus di tahun 2022 itu saya berkesempatan untuk menjadi yang pelaksananya. 2022. Jadi dari berbagai macam insight yang kami panitia dapat, kayaknya event ini sayang banget kalau cuman diadakan tapi tidak direncanakan, tidak dikonsepkan untuk menjadi event annual. Iya. Jadi makanya kita merestorasi event ini dari segi branding, dari segi terutama branding sih waktu itu. Jadi bagaimana identity dari event ini tuh melekat dengan Kota Makassar. Namanya kita sudah tadinya kalau nggak salah usulannya apa gitu namanya, Makassar bla 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 gitu. Terus saya bilang gimana kalau namanya Makassar Half Marathon aja Pak. Jakarta punya Jakarta Marathon, apa punya, daerah lain sudah punya. Kita belum punya nama event yang betul-betul ya nama kotanya. Akhirnya disetujui, kita buat identitas segala macam yang sampai sekarang tidak pernah berganti. Sampai sekarang masih MHM. Ya. Dan akhirnya dengan strategi komunikasi seperti itu kan MHM jadi lebih dikenal luas kan. Iya betul sekali. Bahkan kami juga di media sosial di Kabar Makassar itu pada tanya gimana MHM kapan. Nah terkait dengan itu MHM ini kan kalau nggak salah sih tanggal berapa lagi? 30 dan 31 Mei. Berarti tanggal 30 dan 31. Oke, 30 dan 31 Mei. Itu yang membedakan di tanggal 30 dan 31 itu apa?
Kok kenapa nggak di satu hari aja gitu? Oh, Iya. 30 itu khusus untuk sebenarnya bukan 30 31, 29 30 31. Oh 3 hari. 3 hari. Oke, 29, 30, 30 31. 31. Oke. 29 itu untuk kategori Kid Dash, khusus untuk anak-anak. Anak-anak. Oh anak-anak. Jadi Oke, Kid Dash juga oke. kita akan bagi dalam 3 sub kategori. Iya. Jadi ada Tiny Runners. Tiny Runners itu 200 untuk kategori 200 meter. Iya. Little Runners di 300 meter dan Junior Runners di 400 meter sprint. Oh, oke oke. Itu dari 3 subkategori itu beda-beda usia pesertanya. Ya. Jadi 3 sampai 5, 6 sampai 8, 9 sampai 12 ya, Coach? 12. Itu hari Jumat sore Jumat sore. di CPI. Oh di CPI. Oke. Jadi oke. kalau mau nonton lihat anak-anak kecil Ya. seru-seruan lihat. Berarti itu startnya di mana di CPI? Jadi kita nanti kita umumkan di Instagram. Jadi Oke. akan ada satu area khusus yang memang kita blok untuk penggunaan event ini. Kita Dan itu kita di full support oleh CPI. Oke. Terus di tanggal 30? Tanggal 30 khusus kategori 10K, 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Itu berpusat di mana? Di Pantai Losari masih sama. Masih sama Iya. Pantai Losari. Di 31 juga gitu. Di 31 khusus kategori half marathon. Oke, maraton. Kenapa di 31. dipisah-pisah? Iya. Karena jadi tahun ini kita ditargetkan untuk mendatangkan peserta 12.000 peserta. Alhamdulillah per hari ini data yang saya terima, data yang masuk Iya. dan masih akan ada data yang akan masuk Iya. lagi itu di 11.900-an. 11.000 Itu belum data dari, kan ada beberapa sponsor juga yang akan Iya, join betul. kan. Belum 100% sih. Belum 100% tapi sudah ada, ya bayangkan segitu 11.000. Nah, sedangkan kalau kita lihat kapasitas dari Pantai Losari itu pernah kita adakan MHM di 7.000 peserta dalam satu hari. Oke. Itu di tahun 2024. 24. Itu sudah tidak nyaman. Iya, sudah. Terlalu padat, terlalu pack dan line up garis startnya itu sudah terlalu panjang. Oke. Itulah kenapa di 2025 kita bagi. Jadi 2025 kan kita 10.000 peserta, Iya. 5.000 hari pertama dan 5.000 hari kedua. Dan itu memang lebih nyaman untuk pelari. Oke. Sekalipun ya ada yang harus di adjust, terutama di produksian dan cost. Oh, oke. Tapi demi Makassar sih nggak apa-apa sih. Demi Makassar, oke. Ini menarik juga, makanya kan kemarin itu sempat orang-orang juga pada bertanya nih Kak, ini kan eventnya 3 hari, nanti kita larinya di mana di hari keberapa, kayak gitu kan ternyata nanti bakalan diumumkan di Ya. media sosial. Oke. Nah Kak, saya ini mau bahas sedikit nih yang lagi happening di Makassar nih Kak. Pemanasan dulu. Oke, pemanasan dulu. Boleh. Ini Kak, ini kan lagi jadi pembicaraan nih terkait dengan MHM. Kami juga di media sosial Kabar Makassar nih banyak yang mempertanyakan tentang MHM. MHM ini terlaksana tidak di Mei ini? MHM ini jadi tidak, karena ada satu persoalan yang lagi dibahas ini di Makassar terkait dengan anggota DPR yang tidak sepakat terkait dengan anggaran dari pemerintah Kota Makassar. Itu sebenarnya seperti apa Kak? Supaya kita juga tahu ternyata yang terjadi seperti ini. Jadi kita tidak pernah mengumumkan bahwa MHM itu akan batal, nggak pernah. Oke. Berarti MHM ini akan tetap berjalan sesuai timeline, sesuai planning dan sesuai jalurnya lah. Oke. Terkait dengan anggota DPR dan lain-lain, itu biasalah. Ada percik-percik sana sini itu biasa sih. Oke. Jadi di hari yang sama kebetulan kita juga lagi rapat dengan Komisi D Oke. dari DPRD Kota Makassar, dan komisi saat itu Komisi D DPRD Kota Makassar itu sangat suportif terhadap event ini. Oke. Tapi memang ada beberapa masukan
untuk kami dan pemerintah Kota Makassar untuk bagaimana membuat event ini menjadi berdiri sendiri istilahnya. Jadi Iya, tidak bergantung pada support dari Pemkot. Pemkot terutama di anggaran. Oke. Itu. Kalau apalagi tadi pertanyaannya? Iya Kak, yang terkait itu, apakah MHM untuk tahun depan ini di 2027 tidak lagi kah memakai anggaran dari Pemkot ini atau seperti apa? Karena kan yang kemarin sempat juga nih saya baca-baca nih Kak, terkait dengan DPR ini bilang kalau di 2007 MHM ini sudah tidak menggunakan lagi anggaran ini atau seperti apa sih? Ya tergantung keputusan dari pemerintah kota sih. Tapi Oke. perlu sebagai catatan kita perlu kita semua perlu tahu Iya, manfaat dari event ini. Event ini bukan sekedar keren-kerenan, bukan iya, sekedar terlaksana bahwa Kota Makassar punya event yang bagus segala macam, iya, tapi impact setelah event ini dan impact sebelum, pada saat dan setelah event ini iya berlangsung. betul. Itu yang harus lebih diperhatikan. Iya, Bukan disorot dari segi anggaran apa segala. Kita contoh di Jakarta deh. iya. Jakarta dengan dengan Jakim, Jakarta International Marathon. Itu Oke. support pemerintahan, support Pemkotnya itu mungkin bisa dibilang 10 kali lipat dari anggaran yang ada Hmm, di Pemkot Makassar. Ya mungkin memang karena mereka eventnya memang sebesar itu iya. dengan 40.000 peserta, kita cuma 40.000. 12.000. Oke. Tapi kalau dibandingkan dengan how they support the event itu kayak gimana ya? Saya pribadi kadang merasa sedikit cemburu gitu loh. Oke, Daerah oke. lain itu begitu suportifnya dengan eventnya. Hmm, Kita sementara dengan event di kota kita sendiri yang sudah bertahun-tahun yang bisa membawa nama Makassar ini iya kok betul. kok baru sekarang? Iya, iya, Dan iya. pertanyaan kok baru sekarang? Iya, iya, iya. 2022, 2023, 2024 nggak ada. Iya, kemana kemarin-kemarin Kemarin ini? kemana? Oke, oke, oke. Tapi memang kemarin-kemarin ini anggarannya sama kah atau seperti apa? Sebenarnya fluktuatif, tapi tidak jauh dari angka yang disebutkan di media-media yang sudah Oke, oke, beredar. oke, oke. Dan kalau misalnya kita secara hitung-hitungan saja, angka segitu itu masih cuman menutupi 3/4 deh dari anggaran yang 3/4. ya udah kira-kira ya kasarnya ya. Iya ya. Kasarnya seperti itu. Kasarnya seperti itu. Jadi saya rasa mungkin dengan ada kritikan-kritikan seperti itu ya alhamdulillah kita masih bisa dikritik, berarti kita masih diperhatikan. Oke, Berarti iya. kalau kita diperhatikan berarti kita disayang. Bisa ya. Tapi sayang juga sih, maksudnya kalau melihat dari apa yang ada itu, apalagi kalau kan saya ikuti industri lari ini dari tahun 2012-an ya. Iya. Dan hadirnya Makassar Half Marathon sendiri tahun 2022 direstorasi sama Pak Dir dan Iya. lain-lain. Di situ kayak menaruh harapan bahwa someday pada saat tahun 2022 saya bilang someday ini kayaknya nanti Makassar mempunyai satu event yang akan sangat ditunggu-tunggu kayak gitu. Iya. Mempunyai event yang sangat ditunggu-tunggu tiap tahunnya. Iya, betul. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena gini, saya tuh selalu berpikir gini, teman-teman pelari itu berani membayar untuk race di luar daerah, kayak gitu. Berani membayar. Mereka Iya. berani ke Jakarta dan lain-lain. Artinya kan banyak income yang masuk ke di sana juga, kayak Oke, gitu. oke. Nah, sekarang kita mempunyai event yang menurut saya ini punya standar yang sangat bagus, Mm-mm. sangat bagus. Selain daripada itu, yang kedua adalah bisa apa ya? Menurut saya itu jangan cuma lihat event larinya. Kalau Oke. saya ya, Iya, kalau iya, saya iya. jangan melihat event larinya, tapi jangan melihat event larinya saja, tapi melihat dampak dari semuanya. Kayak Iya, gitu. Dampak dari dampak semua. ekonomi. Iya, banyak sekali. Kayak kemarin tuh ada salah satu ketua pariwisata Pak Giat mengatakan Iya. bahwa Iya. hotel ya benar itu memang Iya, benar betul, karena betul. di Okupansi landscape hotel. itu full semua. Iya. Gitu. Nah, kemarin ini kan sempat juga ketua PHRI Iya. Pak Anggiat Iya. sendiri tuh dia ngomong di media bahwa MHM ini tuh berdampak sekali ke hotel-hotel. Betul. Kayak gini, makanya tadi yang betul dibilang sama Pak Dir, kayak yang dibilang sama Pak Dir, kalau saya itu terlepas kan mungkin kan saya hubungannya sama teman-teman pelari dan Oke. saya nongkrong dan lain-lain, mereka tuh selalu merasa bahwa MHM itu selain memberikan impact secara kesehatan, Iya. ya
memberikan impact yang lain dari sektor UMKM. Sekarang aja kalau kita berpikir ada satu brand ya, Iya. brand yang kita sama-sama tumbuh bersama, sekarang brand baju itu sekarang sudah nasional. Kayak gitu. Oke. Luar biasa. Luar biasa sekali. Apa sih impact-nya juga ke Kota Makassar itu sangat luar biasa, apalagi sudah ketua PHR ini Iya. sendiri yang ngomong di media. Dan saya rasa sih maksudnya dengan dengan statementnya mungkin ada beberapa hal yang menurut saya kurang tepat. Oke. Jadi kalau kita bisa lihat kan setiap dinas itu kalau nggak salah kan sudah punya anggarannya masing-masing. Iya. Ketika anggaran MHM yang terlebih MHM ini adalah merupakan salah satu dari bidang prestasi di Dinas Pemuda dan Olahraga, Iya. Dispora. Nah itu sudah ada anggaran sendiri. Ketika dikaitkan dengan pendidikan sudah ada anggarannya dan dilindungi undang-undang. Iya. 20% dari APBD itu memang dikhususkan untuk undang-undang kalau saya tidak salah. Iya. Tolong dikoreksi. Oke. Gitu. Dan kemarin juga saya sempat istilahnya curhat dengan idola saya. Iya. Dia pelari sudah lama juga. Dia pokoknya saya sangat mengidolakan beliau. Kalau ada hal-hal seperti ini saya pasti akan curhatnya ke beliau. Namanya Pak Januar Jauri. Oh, siapa sih yang nggak kenal dengan beliau? Sudah lihat postingan beliau tentang MHM. Sudah. Nah, itu menurut saya itu sangat begitulah seharusnya orang-orang melihat MHM. Iya. Bahwa MHM ini adalah investasi Kota Makassar. Bagaimana kita mendatangkan 12.000 orang ke Makassar. Dan pasti mereka akan spend. Mereka akan dari segi transportasi, dari segi UMKM, Makassar kota makan enak itu akan semua terangkat. Dan satu orang ini impactnya itu multiplier lah. Satu orang ini akan ngomong ke teman, ngomong-ngomong. Itu kan bagus banget untuk Kota Makassar. Iya betul. Saya boleh jujur, untuk mendatangkan orang peserta terutama di Kota Makassar itu challenge-nya besar sekali. Beda dengan kita bikin event di Bali. Iya. Kita bikin event lari di Bali misalnya dengan Bali dengan maratonnya. Iya. Itu mereka tidak bikin event aja udah rame kotanya. Karena memang tujuan pariwisata. Iya, pariwisata. Kalau Kota Makassar kita bisa lihat sendiri jujur Kota Makassar ini kota niaga. Orang datang ke Makassar untuk berniaga. Memang ada banyak spot-spot menarik untuk pariwisata, tapi fokus dari Makassar itu memang adalah kota dagang. Ya, kita fokus ke hal-hal lain yang lebih unik di Makassar seperti makanannya. Iya. Dari tahun ke tahun orang datang ke Makassar, teman-teman saya dari Jakarta, peserta-peserta Makassar, tidak ada yang tidak naik berat badannya setelah pulang. Iya benar sekali. 3 hari naik 3 kilo. Tangkismi tuh. Kak, ini terakhir Kak, closing statement. Jadi mungkin dari coach dulu, terus Pak Dir untuk closing statement. Silakan. Closing statement. Oke deh. Oke. Ini agak serius berarti ya. Oke, jadi kalau dari saya event Makassar Half Marathon itu adalah event yang menjadi pionir bukan hanya sebagai eventnya pelari menurut saya. Tapi event ini akan menjadi satu pionir yang bisa saling, kalau saya bisa bilang simbiosis mutualisme. Jadi semua akan tumbuh kayak gitu. Jadi dari sektor UMKM-nya, dari sektor pariwisata, dan apalagi kita lagi mencanangkan namanya Kota Makan Enak. Menurut saya dengan satu event lari seperti ini, selain kita mendapatkan sehatnya, paling tidak saya sih berharap Makassar ini akan tumbuh dan akan banyak investor yang akan datang ke sini. Karena melihat dari yang katanya orang ini kan cuman event lari. Tapi yang selalu saya bilang, lihat selalu dampak dari event sport tourism. Ya. Jadi saya sih berharap event Makassar Half Marathon yang dalam 5 tahun ini sudah baik sekali, dan saya berharap sekali dukungan dari teman-teman pelari dan siapapun itu sehingga Makassar itu lebih dikenal lagi. Itu aja sih. Ya. Pak Dir. Ya, kalau dari saya, ayo kita sama-sama sukseskan event ini. Tidak cuma dari pelari, dari peserta, tapi masyarakat juga. Nanti tanggal 30 dan 31 ayo semua kita support, kita nonton bagaimana serunya event ini. Bagaimana kita merasakan lah vibes-nya. Jadi
saya pribadi waktu mengkonsepkan event ini, itu punya cita-cita bahwa someday Kota Makassar juga punya event yang di mana event-nya ini akan ada seperti di bayangan saya waktu itu kayak misalnya ada brand Oke. global yang Iya. join, ada seperti standarnya event-event di luar lah. Alhamdulillah di tahun kelima itu, di tahun keempat itu sudah mulai sudah mulai banyak brand-brand masuk, sudah mulai istilahnya menasional lah event ini. Jadi saya pribadi dan Coach Firman dan segenap panitia MMA kita mengajak masyarakat untuk kita support lah Oke. event ini karena impactnya mungkin tidak bisa terasa langsung, tapi percaya dengan adanya event ini kita sama-sama membantu Kota Makassar menjadi lebih dikenal, dan Kota Makassar punya event sport tourism yang terbaik terbesar di Indonesia Timur. Iya, betul Kurang lebih seperti itu. sekali. Oke, kita sudah mendengarkan bincang-bincang Hmm. kita dengan coach, dengan Pak Direktur dari MHM. Nah, banyak sekali hal yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Jadi, sobat KM, silakan kita dukung MHM untuk bagaimana kota Makassar ini bisa terkenal lagi di Iya. luar. Nah, mungkin itu saja bincang-bincang santai saya dengan narasumber yang kita telah bahas tentang MHM. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.